Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Apa kabar kalian semua? Halo? Iya, Pak. Halo, apa kabar? Baik, Pak. Baik, Pak. Mana suaranya nih? Baik, Ada, Pak. Baik, Pak. Itulah, yang semangat lah. Kuliah kalau nggak semangat nih, saya nggak semangat gak nih ngajar nih. Saya kasih print out-nya ya. Gimana? Mau nggak? Kan kalian nggak perlu dapat penjelasan dari saya lah gitu kan. Baik ya, kita mulai ya. Hari ini kita membahas terkait dengan unit pengolahan fisika ya. Secara unit pengolahan fisika atau pengolahan secara fisik ya. Dikatakan pengolahan secara fisik dikarenakan di situ tidak melibatkan mikroorganisme ya, dan juga reaksi kimia dalam pengolahan tersebut. Yang ada adalah menggunakan alat-alat mekanik ya, atau menggunakan benda-benda ya, benda-benda yang secara fisik ya. Secara fisik itu berfungsi secara efektif untuk menyingkirkan zat-zat atau benda-benda yang tidak diinginkan di dalam air buangan atau air limbah, dikarenakan akan dapat mengganggu proses selanjutnya, dan juga dapat merusak peralatan-peralatan yang terdapat atau yang digunakan di dalam unit-unit pengolahan selanjutnya. Sehingga unit pengolahan fisika ini dibutuhkan untuk menyingkirkan ya, atau meminimalkan ya, tapi lebih utamakan menyingkirkan. Kalau yang benda-benda yang padat, yang besar, ukuran besar itu menyingkirkannya, atau meminimalkan, atau membuat ukurannya menjadi lebih kecil, atau membuat ukurannya lebih halus gitu ya, itu tujuannya. Baik ya, saya mulai dari screening. Mungkin kalian semua sudah ada yang familiar dengan screening ya. Atau dengan kata-kata screening pasti kalian juga lebih familiar lagi ya. Mungkin kalian pernah mengikuti screening apa ya, seleksi ya. Jadi kenapa disebut screening? Jadi memang prosesnya itu memang mirip dengan seleksi. Jadi benda-benda yang halus yang bisa lolos di celah-celah screening itu, dia lolos, termasuk air ya, air dan benda-benda yang halus itu lolos gitu ya. Sementara sampah ya, benda-benda yang kasar itu dia tertahan di screening, dia tidak lolos. Nah, jadi itu mirip prinsipnya, secara filosofinya itu sangat mirip dengan screening kalau kita mengikuti tes dan sebagainya. Nah, umumnya screening itu apakah memang sudah pada spek yang sudah umum digunakan, ataupun nanti kalau kalian bisa mendesain sebuah screening, model screening terbaru, itu prinsipnya pada umumnya bukaannya itu seragam ya, berukuran seragam. Jadi kalau ada suatu bidang gitu ya, di mana di situ akan ditempatkan screening, maka bukaannya mulai dari ujung ke ujung itu sama, ya sama. Dan biasanya dipasang pada saluran inlet, ya.
pada saluran inlet. Ya, jadi screening di saluran inlet. Nah, screening ini tidak selalu itu dipasang sendiri, bisa dia dikombinasikan dengan beberapa screening sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di bagian depan itu urutannya ya, itu screening kasar, kemudian di belakangnya itu screening halus, ya. Nah, boleh jadi nanti ada screening yang berukuran mikro. Nah, itu biasanya dikaitkan dengan biasanya penggunaan ada unit pengolahan yang menggunakan lumpur aktif. Itu yang kalau diperlukan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi prinsip pertama, fungsi utamanya tadi sudah saya jelaskan ya, untuk mencegah ya atau menyingkirkan material-material kasar akibat material kasar di dalam aliran air limbah yang dapat mengakibatkan kerusakan peralatan pada proses selanjutnya. Kemudian mengurangi secara keseluruhan, ya jadi kalau benda-benda itu bisa mengurangi secara keseluruhan efektivitas dan efisiensi dari pengolahan. Itu alasannya mengapa harus ada screening. Kemudian juga kalau misalnya nanti ini tidak ada screening, itu bisa mengkontaminasi perairan. Nah, ini biasanya screening yang ditempatkan di bagian akhir dari pengolahan sebelum dia diolah, sebelum dia dibuang ke perairan. Nah, ini jadi penempatannya itu bisa di inlet ya, pada umumnya di inlet, tapi bisa juga ditempatkan di belakang. Nah, biasanya yang ditempatkan di belakang ini tipikal atau jenis screeningnya itu adalah screening halus ya, screening yang halus, bukan screening kasar gitu. Baik ya. Kalau digunakan kombinasi screening halus dan kasar, maka urutannya adalah screening kasar dulu, baru halus. Kapan itu diterapkan? Diterapkan ketika memang dianggap perlu dengan melihat apa? Dengan melihat atau dengan mempertimbangkan karakteristik dari air buangan atau air limbah yang akan diolah, gitu ya. Kemudian semua aspek mengenai proses aplikasi screening harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tingkat pengolahan screening yang akan dicapai itu seperti apa yang dibutuhkan. Ya, jadi tingkat pengolahan screening yang dibutuhkan itu seperti apa? Karena mempertimbangkan nanti dampaknya secara potensial itu terhadap pengolahan setelahnya itu, selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah penerapan atau pemilihan screening itu mempertimbangkan juga aspek kesehatan dan keselamatan operator screening. Karena bisa jadi pada screening itu akan terdapat organisme ya yang patogen atau vektor penyakit yang membawa bakteri atau mikroorganisme yang patogen, ya. Atau dia menarik bagi datangnya serangga gitu, karena dianggap ada sumber makanan di situ. Kemudian juga terkadang tuh air limbah yang ini kan, kalau benda-benda kasar yang ada di dalam air limbah atau sampah itu kan pasti sedikit banyak itu akan terkontaminasi atau mengandung air limbah tersebut yang boleh jadi dia bau dan beracun. Jadi memang nanti dilihat jenis air limbahnya dari apa sumbernya, apakah dia ada potensi bau dan mengandung zat beracun, itu juga akan menentukan bagi pemilihan
eh, teknologi, ya. Ya, kalau metode tadi ada 3 metode: screening kasar, screening halus, dan screening mikro, ya. Tapi teknologi itu variannya sangat banyak sekali. Jadi screening kasar itu variannya banyak, kemudian screening halus juga banyak, dan yang mikro juga banyak. Juga tergantung nanti kesediaan sesuai kebutuhan dan kesediaan di pasaran itu seperti apa. Kemudian juga yang menentukan adalah pilihan-pilihan pembuangan. Maksudnya pilihan-pilihan pembuangan di sini adalah ketika benda-benda kasar berukuran besar atau sampah yang tersangkut atau tertahan di screening itu akan dibuang kemana, gitu. Ya. Bagaimana metode pembuangannya itu juga akan mempengaruhi pemilihan daripada teknologinya, gitu. Sehingga di sini cara berpikir atau pendekatan yang terintegrasi itu sangat dibutuhkan, ya. Terintegrasi tadi yang saya katakan, kita memahami karakteristik dari air buangannya, kan? Kemudian nanti itu unit apa yang berada setelah screening ini yang akan dibangun atau dioperasikan, gitu ya. Dan bagaimana nanti metode pembuangan daripada benda-benda padat ini, gitu ya. Nah, itu menjadi pemikiran seperti itu harus menjadi sebuah frame menjadi pertimbangan bagi penentuan teknologi dan jenis daripada screening yang akan digunakan. Nah, ini pembagian screening, ya. Ada 3 tadi saya sudah menyebutkan metodenya. Ada screening kasar, itu celahnya 6 sampai 150 mili, kemudian yang fine, ya, yang halus, yang di tengah itu mikro, lebih kecil lagi, itu. Kemudian yang screening kasar itu ada yang operasionalnya itu secara manual, ya, dengan pembersihan menggunakan tenaga manusia atau hand clean, ini secara manual. Bisa juga ada juga jenis yang menggunakan secara mekanik, ya. Nah, kalau yang secara mekanik ini metode atau modelnya itu ada banyak. Di sini yang umum 4, ya. Yang pertama menggunakan penggeraknya menggunakan rantai. Kemudian ada yang menggunakan semacam model rak bergerak itu, ya, yang berputar itu secara terbalik, gitu ya, posisi ininya, raknya, tapi dia berputar. Kemudian ada yang catenary, ya. Catenary ini nanti kita lihat di gambarnya, nanti ada nggak, ya, di slide selanjutnya. Kemudian ada yang menggunakan continuous bell. Jadi dia menggunakan penggeraknya menggunakan karet penggerak itu, ya, penggerak roda itu. Nah, jadi ini salah satu contoh, ya, gambar bagaimana kita menempatkan atau bagaimana di mana posisi dari screening itu berada, yaitu dia tegak lurus dengan saluran, ya. Seperti yang lebih jelas ini di gambar yang ini, ya. Jadi kita lihat di situ celah dari ujung yang satu sampai di ujung yang berikutnya itu adalah celahnya itu sama. Jadi itu prinsip daripada screening, gitu, ya. Nah, kalau yang dilihat di gambar tampak aras ini, dia yang tengah itu adalah yang disebut perforated platform bar screening. Ini adalah
plat berlubang yang digunakan untuk menyimpan sementara benda-benda kasar atau sampah yang mudah tertahan di dalam screening. Dan kenapa dia dibuat plat yang berlubang-lubang? Karena dia mengandung air gitu. Jika nanti airnya menetes di situ. Nah, ini contoh tadi yang salah satu dari screening kasar ya, continuous bell screen ya, dia digerakkan oleh ya semacam karet ya, ini ya, secara kontinu. Jadi yang digerakkan itu adalah untuk proses pembersihannya dari sampah yang tertahan di dalam screening itu. Jadi kalau dia merupakan air limbah yang berbahaya ya, beracun gitu, kemudian mengandung bibit penyakit ya, mengandung mikroorganisme patogen, memang lebih tepat kalau dipilih screening yang mechanically gitu ya, yang digerakkan oleh penggerak ya, untuk proses pembersihannya itu. Ini yang digerakkan oleh rantai ya, chain driven screening ya. Nanti kalian silakan kalau mau melihat yang contoh-contoh yang lain. Jadi variannya banyak sekali karena ini masing-masing produsen itu mengeluarkan produknya yang sendiri-sendiri ya. Tapi prinsipnya itu tadi itu, yang utama itu yang 4 jenis tadi itu. Ini catenary screening, bentuknya seperti itu ya, untuk pembersihannya itu semacam rak yang berputar gitu ya. Kemudian dia berputar itu dia membawa ini ya, menggiring sampah atau benda padat yang tertahan di screening itu ke tempat untuk penampungan sementaranya. Jadi ini adalah klasifikasi screening ya. Jadi 2 tipe screening yang umum itu adalah screening kasar dan screening halus. Itu umum sekali digunakan dalam pengolahan air limbah. Kemudian tadi udah sebenarnya untuk bukaannya itu berapa mili ya. Ini hanya pengulangan. Kemudian ada yang disebut dengan screening mikro. Screening mikro ini umumnya memiliki bukaan yang kurang dari 50 mikrometer ya. Digunakan terutama untuk menghilangkan padatan halus effluent yang terolah atau treated effluent ya. Jadi kalau misal dianggap perlu, berarti yang screening mikro ini yang diletakkan di posisinya itu di paling akhir ya, atau di bagian-bagian akhir ya, di bagian-bagian akhir pengolahan. Mungkin ini sebelum pembubuhan desinfektan gitu ya. Karena kalau desinfektan ini masih mengandung padatan yang banyak gitu ya, itu nanti penggunaan desinfektannya itu tidak efektif dan tidak efisien, jadi boros gitu ya. Karena mungkin nanti senyawa-senyawa desinfektannya atau gasnya itu ya, gas klornya itu dia sebagian terserap di dalam benda-benda tersebut gitu. Ini adalah screening halus ya. Point screening ini dia disebut halus, tapi range halusnya itu cukup luas spektrumnya gitu. Nah, seperti yang disampaikan di depan, penggunaannya ini bisa menjadi satu kesatuan dengan pengolahan pendahuluan, misalnya diikuti oleh atau mengikuti screening kasar ya. Jadi bukan screening halus dulu baru screening kasar ya. Screening kasar dulu baru screening halus ya. Atau dia menjadi satu kesatuan ya dengan pengolahan awal. Seperti misalnya primary clarifier ya, mungkin di sini diletakkan setelah
atau pada outlet ya, pada outlet pengendapan awal gitu ya. Atau mungkin digunakan pada untuk apa? Untuk men-screening air yang meluap ya, air yang meluap pada sistem penyaluran air buangan yang menggabungkan antara air buangan dan air hujan gitu ya. Jadi ini kan biasa kalau kejadian hujan biasanya tidak bisa dikendalikan karena kita tidak bisa prediksi berapa tingkat curah hujannya ya, kemudian intensitas hujannya, sehingga ada bisa jadi kemungkinan sangat besar itu akan mengalami overload ya. Overload ini kemudian ada sisi yang sengaja memang dibuat untuk memfasilitasi kalau dia overload itu terjadi, dia mengalir atau tumpah di situ, dan dia di screening ya, screening oleh fine screening atau screening halus gitu. Ini micro screen ini umumnya dia mekanik ya, dan sensitif ya. Ini tingkat perawatannya dia butuh tingkat perawatan yang tinggi ya, dan berkala, kalau tidak dia bisa cepat untuk sehingga bisa menghambat pada aliran air yang sedang diolah. Nah, ini ada tabel karakteristik desain screening yang untuk manual dan mekanik ya, baik sesuai dengan standar Amerika maupun standar internasional. Beda unit ya, silakan nanti kalian cek. Misalnya gini, kalau misalnya yang untuk yang standar Amerika yang manual itu kan lebar bukaannya adalah 0,2 sampai 0,6. Sementara yang standar internasional kan 5 sampai 15. Nah, coba kalian konversi yang dengan satuan milimeter itu ke unit itu sama enggak, atau mendekatinya dengan misalnya apakah di range yang 0,2 atau 0,6. Nah, itu silakan kalian coba cek ya. Artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan salah satu dari standar ini ya, tapi jangan sampai nanti terkait dengan satuan itu ada kekeliruan atau kebingungan gitu ya. Nah, komponen screening itu biasanya terdiri atas batang ya, batang yang paralel gitu atau paralel bar itu, kemudian atau dia bentuknya berdiri ya, tegak lurus gitu, kemudian batang paralel, kemudian ada yang disebut batang atau rods. Ini memang gambarnya saya lupa menampilkan, kalau tidak ditampilkan gambar di sebelahnya itu memang kita agak bingung. Kemudian ada semacam kisi ya, kisi gitu, kemudian ada wire mesh ya, kemudian ada yang plat berlubang dan ada kawat wire. Jadi ini model screeningnya, artinya di batang atau material yang akan menyusun daripada screening itu. Dia ada bentuk batang yang paralel, kemudian juga batang saja tunggal gitu, kemudian ada yang bentuk kisi-kisi ya, kisi gitu ya. Kalau kisi-kisi itu contoh-contoh soal ya. Dan ada yang berbentuk wire mesh, kemudian ada yang juga screening bisa berbentuk plat berlubang dan juga bisa menggunakan kawat-kawat gitu ya. Ya. Nah,
rak bar itu atau bar rak itu tadi ada di gambar yang sebelumnya itu ya. Di gambarnya ini rak bar ya, mana tadi ya, saya ada ini mana ya. Sebentar ya. Tadi saya sempat melihat ya. Nah ini. Kemudian kalau screening halus itu umumnya dia terdiri atau dibuat dari plat-plat berlubang ya. Kalau udah plat berlubang itu ya bisa dia memang fabrikasi, artinya udah ada tersedia di Bisa juga kita mengetahui speknya lalu kita buat di bengkel ya atau di workshop gitu ya. Nah, seperti ini plat berlubangnya, ini screening halus ya. Ini informasi lanjutan, fungsi dari screening kasar ini untuk melindungi ya pompa-pompa ya, tadi sudah disebutkan juga katup-katup peripaan ya, dan perlengkapan dari kehancuran ya atau kerusakan ya, atau gerusan karena ada benda-benda kasar tersebut. Dan juga penyumbatan ya, misalnya ada kehadiran kain ya, kain itu ada jenis kain yang tidak mudah untuk rusak ya, yang tahan ya, dan benda berukuran besar lainnya. Jadi kemudian kalau untuk pengolahan air limbah industri itu boleh jadi ya memerlukan maksudnya begini, untuk pengolahan air limbah industri boleh jadi jenis-jenis industri tertentu dia memerlukan screening, karena begini, kenapa lebih umumnya screening ini digunakan pada WWTP ya, wastewater treatment plant ya, municipal wastewater treatment plant itu untuk pengolahan air limbah terpusat skala kota, karena potensinya sangat tinggi ya untuk benda-benda kasar atau sampah itu masuk ke dalam saluran. Tetapi kalau misalnya untuk air limbah industri itu kan karakteristiknya sudah lebih spesifik dan lingkungannya itu terisolasi ya, lingkungannya itu tidak terbuka untuk umum. Jadi dan di situ ada pengawasan. Jadi memang boleh jadi sangat kecil kemungkinan itu sampah itu masuk ke dalam saluran inlet air buangan, sehingga tidak diperlukan screening. Nah itu makanya nanti di tugas kalian harus pertama itu benar-benar mengenal karakteristik dari air buangannya seperti apa, sehingga nanti bisa diputuskan unit-unit apa yang dibutuhkan itu diperlukan, termasuk ini screening. Itu kan tidak screening yang gitu kan. Ya. Tadi ini udah yang lainnya. Nah, ini tadi udah juga disinggung, saya kira kita langsung ke ini juga udah disinggung ya. Pengulangan saja ini. Ini tabel deskripsi screening kayaknya tadi udah ada di depan. Kita lanjut ke communitors. Nah, ini juga merupakan unit pengolahan fisik ya, karena tidak melibatkan penggunaan bahan kimia dan mikroorganisme. Communitors ini umumnya ini digunakan pada IPAL skala kecil. Ya, skala kecil itu mungkin begini. Dia itu
offsite sanitation atau pengolahan air limbah terpusat, tetapi dibuat untuk satu kawasan saja, ya, satu kawasan saja, bukan untuk seluruh kota. Nah, karena memang ada tipikal-tipikal di lapangan itu seperti itu, dikarenakan tidak mungkinnya kawasan tertentu itu terintegrasi dengan sistem penyaluran air buangan kota. Misalnya contoh gini, ada sebuah pemukiman itu berada pada kontur yang rendah di bawah, dan itu memang ada aktivitas segala macam aktivitas manusia itu ada di situ. Nah, kemudian rupanya sebelumnya itu sudah ada instalasi pengolahan air limbah terpusat itu, tapi dia konturnya itu di atas, ya, di atas daripada kawasan tadi yang berada di bawahnya gitu. Karena kan biasa proses pembangunan itu kan perencanaan itu boleh jadi tidak kadang-kadang tidak sempurna kan, jadi boleh jadi pemukiman yang di bawah itu dia muncul setelah yang pemukiman di atasnya, sementara pemukiman yang di atasnya itu populasinya lebih tinggi dan dia udah ada unit pengolahan di atasnya itu. Maka ini kan perhitungannya kalau misalnya menggunakan pompa untuk menaikkan head daripada air itu akan hitung-hitungannya biayanya tinggi. Maka akhirnya dibuatlah sebuah unit IPAL skala kecil, ya, untuk hanya melayani kawasan yang ada di bawah tersebut. Nah, itu biasanya menggunakan commuters, ya. Fungsinya adalah untuk menghancurkan padatan dalam air limbah menjadi ukuran 6 sampai 20 mili, ya. Tanpa harus menyingkirkan padatan tersebut dari aliran, gitu ya. Sebuah jenis lah ya komonitor itu boleh jadi dia menggunakan screening horizontal yang tetap, ya, jadi stationary, ya, untuk mencegat aliran tersebut, atau dia untuk memutar, ya, atau dia untuk istilahnya oscillating itu menggoyang, ya, oscillating itu mengombang-ambingkan daripada air itu, gitu ya, sebelum dia masuk atau diremas oleh komunitor tersebut, gitu. Supaya untuk memberikan efek pemerataan sih sebenarnya pada benda-benda kasar ini, supaya tidak tertumpu pada satu titik dalam proses peremasannya. Jadi diremas gitu istilahnya komunitor. Oke, kita lanjut, ya. Ini informasi tambahan saja. Ini kemudian, nah ini perhitungan head loss pada screening kasar, ya. Coba kita lihat kembali ini dulu, ya, yang tabel tadi. Nah, kita perhatikan di sini selain terkait ukuran, ada kecepatan yang dibolehkan, ya. Ya, kecepatan maksimum yang dibolehkan, kecepatan minimum yang dibolehkan. Di sini ada head loss yang diperbolehkan. Itu sekitar 6 in, ya, kalau untuk satuan Amerika, atau 150 mm untuk satuan standar internasional.
Nah, di sini pertama ini kan untuk menghitung head loss-nya pada screening kasar itu kan kita menentukan head loss yang melalui screening itu mau berapa kira-kira. Misalnya kita tentukan head loss yang melalui screening ketika 50% aliran itu tertahan. Artinya 50% itu kan misalnya tingginya tadinya yang dari saluran itu ketika belum mencapai screening itu tingginya seperti ini, kemudian dia ketika nyampai ke screening itu dia kan bakal naik ya. Nah, itu kalau naiknya itu dari kondisi awal ke kondisi setelah tertahan itu 50% kan. Itu yang disebut dengan 50% aliran tertahan ya. Boleh jadi kan di situ efek sampah atau bahan yang tertahan di itu menyebabkan head loss-nya atau head-nya itu hilang ya. Jadi permukaan airnya itu naik gitu ya, naik mungkin sekitar naiknya 50%. Kalau dibandingkan dengan tidak ada sampah yang tersangkut kan dia mungkin tidak sampai 50% ya. Nah, kita di sini patokannya adalah ketika 50% itu aliran itu tertahan. Nah, kecepatan yang digunakan ya asumsi itu katakan 0,9 meter per detik. Ya. Kemudian kecepatan air limbah melalui screening. Jadi yang melalui screening itu ya sama lah gitu ya. Ya kecepatan awal, kemudian yang melalui screening itu sama 0,9 meter per detik. Kemudian luas bukaan. Luas bukaan itu tadi ya ada lebar bukaan ya, ada juga nanti tinggi kan, tinggi daripada bukaan itu menjadi luas bukaannya sekitar bisa kita hitung 0,19 mm. Kemudian coefficient head loss itu sekitar 0,7. Nah, dengan data-data atau informasi tersebut kita bisa menghitung berapa head loss yang dapat terbentuk dengan itu, dengan kondisi seperti itu. Ya, ini hitungannya. Kemudian langkah yang kedua adalah mengestimasi besaran head loss melalui screening yang tersumbat ya. Jadi tadi yang tersumbat, kalau yang tadi itu dalam kondisi yang pertama ini belum ada sampahnya ya, belum ada sampahnya itu, tapi sudah ada screening. Nah, screening itu sendiri kan dia sebenarnya juga bisa menyebabkan head loss. Nah, itu besarannya berapa itu di langkah pertama. Langkah keduanya menghitung ketika ya ini katakanlah 50% gitu ya, 50% kehilangan ya, kehilangan tekanan gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu kan maka kecepatannya itu menjadi 2 kali lipat kan, karena dia kan kalau dia katakanlah mengurang luas daripada screening itu ya, itu berkurang 50% itu, kalau dia tidak tertahan dia kan loss begitu saja ya, celahnya itu tidak berkurang, maka kecepatannya itu normal gitu ya. Tapi kalau celahnya itu berkurang sekitar 50% dia, maka kecepatannya itu bisa menjadi 2 kali lipat atau lebih gitu. Katakanlah sih 2 kali lipat, maka kecepatan melalui screening yang tersumbat itu bisa menjadi 1,8 meter per detik. Kemudian kita asumsikan koefisien aliran itu adalah sekitar 0,6 gitu ya, 0,6. Maka ketika dia ada terjadi sampah itu dengan mengasumsikan itu luasan
screeningnya itu berkurang 50% itu menjadi head loss-nya menjadi bertambah ya, menjadi 0,24. Jadi ini adalah contoh perhitungannya ya. 0,24 ini meter ini tadi persyaratannya berapa in? 0,1-nya apa? Berapa in ya? Ada yang ingat? 6, Pak. 0,6 atau 6? 6 in. 6 in. Nah, ini satuannya kan bukan in, bukan milimeter nih. Nah, tinggal nanti dikonversi aja. Ya. Kemudian dicocokkan dengan apa? Dengan tadi, dengan apa? Dengan apa namanya? Kriteria desain tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini adalah untuk jenis pengolahan fisik ini adalah grinder ya. Grinder itu kalau tadi komuniter itu memotong ya, sifatnya memotong. Kalau grinder ini melumat ya, melumat daripada sampah-sampah ya. Dan grinder ini kerjanya itu dengan kecepatan yang tinggi ya. Dan ini kekuatannya lebih tinggi lagi dibandingkan komunitor. Jadi kalau komunitor itu kan memotong ya. Kalau biasa kita nonton film Hollywood itu kan dia ada tipe di wastafel itu yang di lubangnya itu dia ada pemotongnya, itu grinder ya. Jadi sampah yang masuk ke situ dia dilumat oleh grinder, baru dia nanti terbuang ke sana. Nah, itu juga untuk apa? Untuk memudahkan bagi kalau sampah atau benda-benda atau sampah bekas makanan ketika waktu proses pencucian piring dan lain sebagainya itu, termasuk juga plastik juga ya, kalau memang ada gitu ya, dilumat dengan apa di rumah itu ya, wastafel yang mengandung grinder itu, maka kalau nanti aliran airnya itu di sistem perpipaan itu dia apa? Dia gini, kalimatnya begini, kalau dia semakin halus kan dia akan mudah untuk terbawa oleh air. Tapi kalau dia ukurannya besar, ya kemungkinan untuk tertahan, kemudian airnya atau kemungkinan dia untuk tenggelam di dasar saluran itu semakin tinggi. Dengan melumat sampah tersebut dia, maka dengan aliran air itu lebih mudah dialirkan gitu. Ikut terbawa ke pengolahan gitu. Nah, komunitor itu seperti itulah ilustrasinya ya, dengan mesin yang penggerak ya, dengan kecepatan tinggi. Nah, ini persyaratan desain. Jadi komunitor dan grinder ini ibarat kakak adik ya, gitu ya. Jadi fungsinya itu agak mirip-mirip, tapi dia outputnya dalam hal size daripada sampah atau benda yang dipotong itu berbeda. Nah, komunitor dan grinder boleh jadi mendahului grid chamber. Jadi sebelum di unit grid chamber itu boleh jadi dipasang komunitor dan grinder, atau komunitor saja atau grinder saja gitu ya, tergantung kepada kebutuhan. Fungsinya adalah untuk memperpanjang umur peralatan dan mengurangi keausan ya dari permukaan pemotong atau pisau. Jadi boleh jadi di unit berikutnya itu ada menggunakan menggunakan teknik-teknik atau metode pemotong ya, dengan bilah-bilah pisau gitu ya. Jadi kalau dengan
di grinders dulu itu atau dipotong-potong lebih kecil itu akan lebih mudah dan lebih menghemat daripada umur daripada peralatan tersebut. Kemudian persyaratan desain lain untuk komonitor dan grinder ini adalah pintu penghenti atau stop gate. Ketentuan untuk keperluan ini adalah untuk apa? Untuk keperluan pengeringan saluran. Ya. Jadi maaf, ini adanya pintu penghenti atau stop gate dan adanya ketentuan untuk keperluan pengeringan saluran. Itu menggunakan seharusnya juga dilengkapi secara terintegrasi itu untuk memfasilitasi pemeliharaan. Jadi maksudnya begini, stop gate itu digunakan kan untuk apa? Untuk proses ketika akan melakukan perawatan ya, perawatan pada peralatan grinder dan komonitor ini, sehingga diperlukan di bagian depan ya, di bagian depan salurannya itu ada pintu penutup lah atau stop gate gitu ya. Ini tidak terlalu nampak ya. Kalau saya lihat ini dia di posisinya di belakang. Jadi di depannya itu ada stop gate ya, stop gate. Boleh jadi yang agak ke belakang lagi itu ada juga stop gate yang lain ya, supaya untuk mencegah air yang dari itu ada aliran balik gitu. Kemudian head loss untuk persyaratan untuk komonitor itu biasanya berkisar 0,1 sampai dengan 0,3 meter atau 4 sampai 12 in dan dapat mendekati 0,9 meter atau 3 feet pada unit yang besar pada debit yang maksimum. Jadi kalau misalnya yang besar itu bisa sekitar 0,9 meter. Ya ini dibaca saja ya, sudah saya jelaskan. Udah jam berapa nih ya? Jam 11 ya, sedikit lagi. Nah ini, unit-unit yang menggunakan pemotong mekanik di depan screening. Ya, di depan screening material kasar, grid ya itu ya. Jadi untuk yang pengendapan material kasar itu kan grid chamber kan. Seharusnya dilengkapi dengan perangkap batu. Ya, perangkap batu di dalam saluran air limbah bagian hulunya atau sebelum komonitor. Jadi kalau dia menggunakan komonitor itu ya ada grid. Jadi yang kita kan begini untuk mencegah nanti komonitor itu jangan sampai dia batu tersebut itu atau misalnya kerikil itu dia terbawa sampai di komonitor sehingga bisa merusak ya, atau ya bahkan bisa menyebabkan fungsi komonitor itu terhenti gitu. Nah, jadi begini kan, jadi ini karena unit maksudnya komonitor dan grinder ini itu biasanya tuh kan dia terintegrasi dalam satu dalam satu, jadi bendanya itu kelihatannya satu tapi di situ tuh ada fungsi komonitor atau dan juga grinder, atau dia komonitor saja atau grinder saja, sehingga sulit untuk dilihat dan digambarkan gitu. Sehingga biasanya di situ kita yang memerlukan survei kepada supplier ya atau pabriknya gitu untuk mengetahui speknya. Nah, jadi kalau misalnya yang sifatnya unit-unit yang
sifatnya pabrikasi seperti ini, ya, sebelum kita membuat saluran atau mendesain saluran atau menggambar saluran, kita survei dulu. Yang mudah didapat itu komonitor atau grinder yang speknya seperti apa, ukurannya itu harus nampak. Minta apa brosurnya, ya, atau di copy atau apa itu. Jadi kita bisa tahu gitu ukurannya, maka kita sesuaikan nanti untuk bidangnya itu, bidang penempatannya itu sesuai dengan ukurannya. Nah, karena unit ini merupakan pabrikan, maka peringkat kapasitasnya biasanya didasarkan pada perlakuan terhadap air bersih. Kemudian kapasitasnya itu diturunkan hingga kira-kira 80% untuk menghitung penyumbatan atau hambatan parsial pada screening. Jadi maksudnya di sini adalah asumsi, ya, asumsi untuk kapasitasnya itu untuk komonitor dan grinder ini dia kan ini untuk air limbah. Nah, sementara komonitor dan ini juga digunakan untuk dalam proses air bersih. Maka kita mengasumsikan itu yang pertama itu adalah bahwa kapasitasnya itu untuk apa? Untuk pengolahan air bersih, tapi kita turunkan itu kira-kira 80%, jadi dikurangi sekitar 2% untuk menghitung penyumbatan dan hambatan parsial pada screening. Gitu. Baik ya, kita lanjut. Udah habis rupanya. Baik ya, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Tapi suara saya cukup jelas nggak ya? Jelas, Pak, jelas. Oke. Baik, ini jadi untuk minggu depan presentasi semua kelompok ya. Untuk bab 1 dan bab 2 ya. Ini kan didasarkan pada, saya mau lihat kemarin yang tugas penyaluran air buangan dan drainase itu, saya mau lihat nanti apanya yang kurang gitu, apanya yang kurang untuk kasus air limbah, ya. Silakan disiapkan, ada 5 kelompok ya. Halo? Iya, Pak. Baik ya, minggu depan presentasi, berarti nanti itu gabungan ya, langsung asistensi dan juga perkuliahan di situ. Silakan kalian nanti presentasi ya. Jadi asistensinya itu presentasi kalian, nanti ulasan dari saya itu materi kuliahnya. Baik ya. Bapak, izin bertanya, Pak. Baik. Ya. Kan tadi Bapak bilang yang dipresentasikan bab 1, bab 2 kan, Pak? Itu dia berarti dibuat PPT ya, Pak? Sebaiknya dibuat PPT ya, untuk latihan ya. Jadi poin-poin pentingnya saja gitu. Misalnya gini, daerah pelayanannya itu di mana, seperti apa, kemudian jenis aktivitasnya itu apa kan, misalnya domestik atau rumah, itu ada berapa rumah, kemudian ada tidak di situ misalnya apartemen atau rumah susun dan sebagainya kan, kemudian pertokoan berapa, sekolah dan berapa gitu kan. Nah, kemudian nanti pada waktu tugas kemarin itu ada nggak kira-kira informasi terkait dengan karakteristik air limbahnya gitu kan, dan juga debitnya nanti sebesar apa, itu nanti saya mau tinjau apakah ini cocok atau sesuai dengan untuk
pengolahan air limbah skala terpusat ya. Paling tidak itu yang berukuran ya IPAL kecil lah gitu ya, IPAL kecil minimal ya tugas ini ya. Itu aja. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak, mau tanya lagi. Ya, Itu kan terkait daerah perencanaannya kan belum ditentukan tuh Pak. Jadi itu tentukan sendiri atau dari Bapak ya? yang ada di kemarin tugas besar penyaluran air buangan itu apa saja itu ya? Informasinya yang ada di situ. Halo? Halo? Iya Pak, iya Pak. Ah, Kemarin tuh Pak untuk PABD itu ya Pak ya, yang penyaluran air Iya. buangan itu satu lokasi tidak salah Pak. Bentar Pak. Kita lihat laporan. ya. Ya, lokasi itu ada apa aja ini? Kemarin tuh sama Pak Winardi hanya dibedakan jumlah penduduknya, Pak. Oh, itu aja. Iya, Pak. Daerah pelayanannya sama. Cuma tiap kelompoknya ada beberapa daerah yang jumlah penduduknya berbeda. Oh, hanya dibedakan jumlah penduduknya aja gitu ya. Iya, Pak. Oh, jadi variasinya masing-masing kelompok cuma beda jumlah penduduknya ya? Iya, Pak. Ya, oke. Ya udah, nanti kita lihat di minggu depan ya. Baik. Mungkin boleh kita sudahi ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.